Pada tahun 1943, kekuatan Jepang dalam Perang Pasifik mulai melemah. Satu persatu daerah kekuasaan Jepang mulai direbut oleh sekutu. Karena kekalahan Jepang di Perang Pasifik dan jatuhnya bom Hiroshima dan Nagasaki. Dengan ini kami menyatakan Jepang menyerah tanpa syarat. Menang bro. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, seluruh stasiun radio disegel oleh Jepang. Akan tetapi, siaran tersebut tertangkap di Indonesia. Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender. Oh my god, Bapak, Indonesia udah mau merdeka ini. Jangan percaya dulu, Bu. Itu mungkin cuma akal-akalan Jepang saja. Kabarnya, Jepang mulai lemah melawan sekutu. Iki bayarnya pintenan, Bu. Lah, murah-murahan iki. 100. Itu piro to? Setunggal mawon. Iki arep meneh. Kalian niki tarongan niki pintenan? 200. Malah kalian niki sayur napa niki? Jenenge dawse. Nggih setunggal. Alah, Bu Keman. Bu. Niki, terone apik men regane piro iki? Lah murah wi 200. Waro-waro to. Piye? Mau aku krungu ning radio, jare Jepang arep njajane kemerdekaan ning Indonesia. Yo apik to nek ngono. Ya bener ngono lho, Masa Indonesia jajah perang-perang tahun merdeka-merdeka. Lah ya bener ya, dia kudu udah merdeka ngene iki. Merdeka! Berita kekalahan Jepang juga menyebar ke para golongan muda. Mereka berpendapat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan karena tidak ingin diperdaya Jepang. Lalu mereka pun pergi ke rumah Soekarno untuk mengusulkan pendapat mereka. Tolong bukakan pintunya. Siap. Siapa? Dua golongan pemuda. Cari siapa? Pak Soekarno. Silakan masuk. Silakan duduk. Apa tujuan kalian datang kemari? Tujuan kami datang ke sini untuk mengusulkan proklamasi kemerdekaan karena Jepang sudah menyerah terhadap sekutu. Tidak, kami tidak setuju. Lebih baik kita menunggu sidang dari PPKI saja. Tapi Pak, jika kita terus menunda kemerdekaan, bukankah kemerdekaan hanya akan menjadi hadiah dari Jepang? Tidak, kami dari golongan tua tetap tidak setuju atas mempercepat proklamasi kemerdekaan.
kemerdekaan. Karena tetap saja kita harus menunggu sidang dari PPKI. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kami pamit. Hasil rapat tadi, Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta tidak setuju dengan usulan kita. Mereka tetap menunggu keputusan dari PPKI. Apa kita asingkan saja Soekarno dan Hatta keluar kota? Hah? Diasingkan? Betul juga perkataanmu itu. Kita harus mengasingkan mereka supaya mereka tidak terhasut oleh Jepang. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Untuk apa kalian bawa kami kemari? Kami sudah tidak percaya dengan Jepang. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak bisa. Kita harus menunggu sidang PPKI. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maeda. Karena ketiga yang berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Indonesia. Nah, di sini kami akan merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan kurang lebih 2 hari lagi. Bagaimana usulan kalian? Saya mengusulkan kalimat pertama naskah proklamasi berisi tentang kemerdekaan Indonesia yang diambil dari isi Piagam Jakarta Alinea ketiga yang berbunyi kami dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana usulan dari Ahmad Subarjo? Apakah bisa disetujui? Setuju. Baik Pak, saya akan mengusulkan kalimat kedua teks proklamasi yang berkaitan tentang pemindahan kekuasaan yang berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana usulan dari Muhammad Hatta? Apakah bisa disetujui? Tidak. Apa alasannya? Menurut kami, apa yang dikatakan Muhammad Hatta terlalu hati-hati dan tidak tegas. Saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita untuk adanya naik dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kita pada mereka. Tapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Ratusan tahun, Indonesia telah dijajah oleh bangsa Eropa. Tidak mudah bagi para pahlawan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kita, sebagai generasi muda, harus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Soekarno pernah berpesan, perjuangan kami lebih mudah karena hanya mengusir penjajah. Tapi perjuangan kamu lebih sulit karena akan melawan bangsa sendiri. Terbukti hal itu benar adanya. Karena bibit-bibit perpecahan telah muncul, apalagi karena media sosial yang tidak terkendali. Akan tetapi, kita sebagai bangsa telah terbukti tidak akan melampaui batas dalam hal perpecahan. Perbedaan tidak akan menghancurkan bangsa ini, justru akan menguatkan. Kesadaran sejarah yang membuat negara ini tidak akan pernah melampaui batas dan hancur. Semangat jiwa patriot dan akan terus tertanam dalam segenap raga para penduduk Indonesia. Mari kita luapkan dan kubur kebencian yang masih tersisa dari diri kita. Saatnya kita kembali merajut asa membangun negeri ini dengan karya-karya yang terbaik. Dengan karya-karya yang terbaik, negara ini akan tetap tegak berdiri dan disegani oleh dunia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Merdeka! Mistake after mistake, it's safer if I distance myself.